Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Awalnya ibu itu mendengar ada barang yang jatuh. Terus ibu ke depan buka pintu. Tiba-tiba ada yang lempar batu ke arah ibu. Ya ibu menghindar dan ibu jatuh. Ibu melihat siapa yang melempar batu? Saya nggak lihat, Bu, karena kan gelap. Ini fix bentuk teror, Bu. Pasti ada yang gak suka sama ibu. Tapi siapa ya? Apa ibu punya musuh? Tapi teror ini pas banget loh, Nak. Saat kita ke rumah Bu Heni, iya kan? Saat kita juga mau membicarakan pernikahan kamu dengan Wulan. Bisa jadi ada orang yang gak suka dengan rencana ini. Bu, ibu benar. Ada satu orang yang gak akan pernah suka kalau aku nikah, Bu. Namanya Mas Ardi. Dia mantan aku. Iya. Saya memang pernah menolak lamaran dan dia. Sayang, mau sampai kapan kamu mau nungguin Wulan terus, Nak? Bukannya ibu gak mau ngertiin ya, tapi ibu tuh pengen banget kamu segera punya anak, bisa memberikan cucu buat ibu. Kamu tahu kan, ibu sudah tua, sayang. Tapi Bu, Wulan itu tuh lagi fokus sama pengobatan ibunya, Bu. Itu artinya kamu sama Wulan gak berjodoh, Nak. Maksud ibu pengen aku sama Wulan putus gitu? Enggak, ibu enggak seperti itu. Ibu sayang kok sama Wulan. Tapi kamu tahu sendiri kan, saat ini Wulan lagi fokus sama kesehatan ibunya. Ya kan, Nak? Tapi Bu, aku sama Wulan tuh udah bener-bener saling mencintai, Bu, dan saling menyayangi. Cinta saja nggak cukup, sayang. Coba deh kamu tuh perhatiin nggak sih, setiap kamu mau ketemu sama Wulan selalu ada halangannya. Itu artinya kamu tidak berjodoh. Apa? Kamu mau kita putus? Alasannya apa, sayang? Maaf ya, Mas. Aku nggak mau jadi beban kamu kalau kamu terus nungguin aku. Ibu kamu juga pasti kan pengennya kamu cepet nikah. Kalau soal itu, aku nggak apa-apa kok. Aku bisa nunggu. Ya, tapi nggak sama ibu kamu, Mas. Ibu kamu pasti pengen kamu cepet nikah kok. Aku juga udah dengar kok obrolan kamu sama ibu kamu waktu kamu pulang dari rumah aku. Nanti aku akan coba ngobrol lagi sama ibu aku ya. Mas, udah cukup ya, Mas. Kasihan ibu kamu. Aku nggak mau ngehalangin kebahagiaan ibu kamu. Jadi lebih baik kita putus, Mas. Cukup ya, Mas. Kamu jangan ngejar aku lagi. Kamu nggak boleh lagi datang ke rumah aku. Bu, kita ngapain Bu kesini? Ibu mau belanja, ibu mau beli tas baru dan baju baru. Mana uang dari Wulan? Kasih ibu sekarang. Bu, tapi kan itu uang untuk kemoterapi Ibu. Ini buat kamu. Kamu beli apa aja di dalam. Tapi ingat ya, kamu tutup mulut kamu rapat-rapat. Kalau ibu sebenarnya tidak sakit kanker. Jadi selama ini Ibu cuma pura-pura sakit? Pokoknya kamu jangan keceplosan sama Wulan. Bilang sama Wulan, kamu benar nemenin ibu ke rumah sakit, kemoterapi. Oke?
Aku jadi penasaran, apa jangan-jangan dulu yang neror Wulan itu kelakuan ibu? Itu bukan Ardi, Bu. Iya, ibu yang lakuin. Nanti malam kamu lempar rumah saya, jangan sampai kena saya. Awas kalau kena. Nih. Siap. Malam ini kamu ketok pintu rumah saya. Taruh tangan kamu di jendela seolah-olah kamu meneror saya. Oke? Siap, Bu. Ibu yang membuat Wulan itu putus sama Ardi. Tapi kenapa ibu ngelakuin itu semua? Udah nggak usah banyak tanya. Sekarang temenin ibu. Ayo. Ayo. Wulan, kamu kok jam segini udah pulang? Ibu tadi di rumah sakit kemoterapi, tapi ibu sempetin belanja sama Rani. Bohong. Ibu bohongin aku kan, Bu? Ibu nggak sakit kanker, ibu nggak kemoterapi kan, Bu? Enggak. Ibu kemoterapi, ibu ke rumah sakit. Ibu jangan bohong lagi sama aku, Bu. Aku tadi ke rumah sakit dan aku dikasih tahu kalau ternyata ibu nggak sakit kanker kok. Pasien atas nama Bu Heni memang sering periksa di rumah sakit ini. Tapi berdasarkan data, Ibu Heni memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Tapi tidak pernah divonis kanker otak. Iya. Ibu memang selama ini bohong. Bu, kenapa sih Bu ibu tega sama aku? Atau jangan-jangan selama ini yang udah neror aku bukan Ardi tapi ibu. Ya, benar. Bu, ibu kenapa tega ngelakuin itu sama aku, Bu? Kenapa? Ibu tidak mau kamu menikah. Karena ibu gak mau nasib ibu seperti teman-teman ibu. Ya emang teman-teman ibu kenapa sih, Bu? Jeng, anak saya maksain saya untuk tinggal di panti jompo ini. Karena anakku itu sibuk sama keluarganya. Jadi saya nggak ada yang ngurusin. Jeng Heni tahu nggak? Almarhum Jeng Cynthia itu kan baru ditemukan setelah beberapa hari meninggal. Karena anak-anaknya itu sudah nggak ada yang peduli sama dia. Semenjak anak-anaknya itu sudah menikah dan sudah berumah tangga sendiri. Bu, percaya sama aku, Bu. Aku nggak akan kayak anak-anak temennya ibu, nggak akan. Ibu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin mengabaikan ibu. Wulan, kamu memang bisa ngomong kayak gini karena kamu belum menikah. Tapi kalau kamu udah menikah, apalagi punya anak, yang kamu urus itu anak dan suami kamu, bukannya ibu kamu. Ibu yakin kok. Bu, kalau ibu nggak mau Mbak Wulan nikah karena takut gak ada yang ngurus ibu, terus gimana sama Mbak Wulan, Bu? Ibu juga kan gak selamanya hidup. Kamu dengar baik-baik ya. Itu urusan nanti. Sekarang ini saya belum meninggal. Hah? Saya nggak mau anak saya ini menikah. Bu, terus kalau misalkan ibu nggak meninggal, Mbak Wulan nggak akan nikah gitu? Ibu jangan egois dong, Bu. Ibu jangan mikirin diri ibu sendiri. Ibu juga mikirin dong kebahagiaan Mbak Wulan. Kamu bisa diam nggak sih? Hah? Bisa diam nggak? Kamu itu siapa? Kamu tuh cuma tetangga. Jangan ikut campur kamu. Sekarang kamu pulang. Pulang sekarang. Rani, maafin sikap ibu aku ya. Iya, Mbak. Bu, aku benar-benar nggak nyangka ibu ngelakuin ini sama aku, Bu. Kamu dengar ya. Ibu sudah bilang sama kamu. Sampai kapanpun kamu nggak boleh menikah. Titik. Aku benar-benar kecewa sama ibu.
Terus kamu mau gimana sekarang? Mau kamu apa? Aku akan tetap menikah dengan Mas Yudis. Dengan atau tanpa restu ibu. Jadi kamu berani ngelawan ibu? Hah? Kamu tahu, kalau kamu ngelawan, itu artinya kamu jadi anak durhaka. Mau kamu? Nggak ada anak yang mau jadi anak durhaka termasuk aku. Aku juga nggak mau kok, Bu. Tapi aku cuma mau menikah aja, Bu. Aku nggak akan mengabaikan ibu. Aku juga nggak akan berhenti ngurusin ibu kok, Bu. Aku cuma mau nikah. Sampai kapanpun juga, ibu tidak akan mengizinkan kamu menikah sama siapapun. Titik. Ibu benar-benar udah nggak bisa diajak ngomong lagi ya, Bu. Bulan, kamu mau kemana? Kamu jangan jadi anak durhaka.